Nah, materi selanjutnya itu konsep dasar just item. Nah, konsep dasar just item dalam proses produksi atau sistem manufaktur, fabrikasi pada sistem prinsipnya, pabrik hanya memproduksi jenis barang yang diminta, sejumlah yang diperlukan pada saat yang dibutuhkan. Sasaran utama dalam JIT adalah membuat kelancaran produksi sehingga tidak mengganggu jalannya aliran bahan dari pemasok sampai ke pelanggan terakhir dengan tepat. Nah, terdapat empat konsep dasar dalam melaksanakan JIT. Yang pertama, produksi JIT adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi. Autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak mungkin secara cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja yang fleksibel, bekerja dengan fungsi ganda. Yang keempat, pemikiran kreatif yang berarti memperhatikan sarana para prakerja. Perbedaan sistem JIT dengan sistem tradisional. Yang pertama, sistem tarikan dibandingkan sistem dorongan. Maka sistem tarikan adalah sistem panutan aktivitas-aktivitas berdasarkan atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sistem dorongan adalah sistem panutan aktivitas-aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas sebelumnya. Pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan. Yang kedua, persediaan tidak signifikan dibandingkan persediaan signifikan. Karena JIT menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit, bahkan menciptakan nol. Sebaliknya, sistem tradisional karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlah signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi, melebihi permintaan konsumen dan perlu adanya persediaan penyangga. Yang ketiga, basis pemasok. Sedikit dibandingkan basis pemasok banyak. JIT menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak nilai bertambah, memperoleh bahan bermutu tinggi, berharga murah. Sedangkan sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik, tetapi akibatnya banyak aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah untuk memperoleh harga yang lebih murah. Harus dibeli bahan yang dengan jumlah stok dengan mutu yang rendah. Yang keempat, kontrak jangka panjang dibandingkan kontrak jangka pendek. JT menerapkan kontrak jangka pendek dengan beberapa pemasok guna membangun hubungan yang saling menguntungkan sehingga dapat dipilih pemasok bahan berharga, mutu tinggi, berkinerja, pengiriman tepat waktu dengan jumlah serta mengurangi frekuensi pemesanan. Sedangkan tradisional menerapkan kontrak jangka pendek dengan pemasok sehingga memperoleh harga murah harus dibeli dalam mutu jumlah yang rendah. Yang kelima, struktur seluler dibandingkan struktur departemen. Struktur seluler dalam JT adalah mengelompokkan mesin-mesin dalam satu keluarga, biasanya dalam struktur semilingkaran. Nah, sedangkan struktur sistem departemen adalah struktur pengolahan produksi melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahapan-tahapan dan memerlukan beberapa departemen jasa yang pemasok jasa bagi departemen produksi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu konsep backflash costing. Konsep dasar dan akuntansi backflash costing itu sendiri merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Nah, karakteristik backflash costing ini adalah dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just in time. Perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan, yaitu raw and in process. Perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produk selesai. Biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok penjualan, estimasi biaya material dan konversi, serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Yang selanjutnya yaitu hubungan
JIT dengan backflash costing. Konsep dasar just in time ini adalah satu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan permintaan, dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Konsep just in time itu sendiri. Nah, hubungannya dengan backflash costing adalah konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat waktu. Bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang. Dalam sistem pengendalian produksi yang biasa, syarat di atas dipenuhi dengan mengeluarkan berbagai jadwal produksi pada semua proses, baik itu pada proses manufaktur suku cadang maupun pada rakit akhir. Proses manufaktur suku cadang menghasilkan suku cadang yang sesuai. Lanjut kepada materi mengenai analogi dasar dari akuntansi keuangan. Nah, pada perusahaan non-faktur itu memiliki dua metode persediaan, di mana itu metode perpetual dan juga metode periodik. Pada metode perpetual, akun persediaan barang dagangan itu didebit atas setiap pembelian barang dagang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagangan yang ada dalam persediaan. Akuntansi terinci dalam jumlah yang signifikan dilakukan dalam metode ini. Nah, hal ini dapat dianalogikan dengan penulisan terinci atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur. Tetapi pada metode persediaan produk ini, itu membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagangan tidak berubah selama periode akuntansi. Maka penyesuaian di akhir periode sangat dipergunakan untuk menyamakan hasilnya dengan perhitungan fisik. Nah, harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keluar dari barang dagangan untuk periode akuntansi itu hanya dihitung dan dicatat pada akhir periode. Hal tersebut dilakukan dengan menambahkan saldo awal biaya persediaan barang dagangan ke total pembelian dan menguranginya dengan biaya persediaan akhir. Nah, ayat jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagangan ke saldo akhir yang benar dan mencatat harga pokok penjualan untuk periode tersebut. Nah, seperti tidak dilakukannya akuntansi yang terinci atas persediaan barang dagangan pada metode periodik ini. Nah, demikian pula tidak adanya penelusuran terperinci atas persediaan WIP atau barang dalam proses yang dilakukan oleh produsen yang menggunakan perhitungan biaya backflash, dan keduanya itu bergantung pada perhitungan di akhir periode dan penyesuaiannya atas akun persediaan.